Jadon Sancho berpeluang permanen di Chelsea. Liverpool mempertimbangkan perpanjangan kontrak Diogo Jota. Pejabat Liga Arab Saudi berhenti berharap pada Mohamed Salah. Pelatih Cina Puyeng Jelang menghadapi timnas Indonesia. Manchester United panen kritik pedas. Manchester United pulangkan mantan pemainnya. Tyler Dibling diincar Manchester United. Barcelona mengincar pemain baru. Debut Tyler Frederickson di Manchester United. Manchester United capai kesepakatan transfer Victor Osimhen. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi bola selanjutnya. Berita pertama tentang Jadon Sancho sedang dipinjamkan dari Manchester United ke Chelsea. Untuk musim ini, telah memenuhi syarat jumlah penampilan yang diperlukan. Memungkinkan Chelsea untuk mengubah kesepakatan ini menjadi transfer permanen dengan biaya 25 juta sterlin yang telah disepakati. Meskipun demikian, Chelsea memiliki opsi untuk membatalkan kesepakatan dan mengembalikan Sancho ke Manchester United pada akhir musim. Meskipun harus membayar penalti sebesar 5 juta sterlin. Manajer Chelsea Enzo Maresca menyatakan bahwa keputusan final tentang masa depan Sancho akan diambil pada akhir musim. Sejauh ini, performa Sancho di Chelsea dinilai kurang memuaskan, dengan hanya mencetak 2 gol dan 6 assist dalam 23 penampilan di berbagai kompetisi. Selanjutnya, Liverpool sedang mempertimbangkan perpanjangan kontrak untuk Diogo Jota. Meski performa pemain Portugal itu menurun musim ini, spekulasi sebelumnya menyebutkan kemungkinan kepindahan Jota ke Arab Saudi. Namun, laporan terbaru menunjukkan Liverpool ingin membuka pembicaraan kontrak baru menjelang akhir musim. Performa Jota di musim ini tidak mengesankan, dengan hanya mencetak 6 gol di Liga Inggris dan sering mengalami cedera. Ada pihak yang berpendapat Liverpool sebaiknya melepas Jota dan mendatangkan pemain muda dengan potensi lebih besar. Meski begitu, Jota telah menjadi bagian penting dari skuad Liverpool selama beberapa musim terakhir. Selanjutnya, Liga Pro Saudi sekarang berhenti bernegosiasi dengan pemain bintang. Liverpool Mohamed Salah, Menteri Olahraga Arab Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Turki, Al-Faisal mengonfirmasi bahwa pemerintah Saudi tidak pernah terlibat dalam pembicaraan tentang kepindahan Salah ke liga mereka. Salah sendiri telah memperpanjang kontraknya dengan Liverpool selama 2 tahun, menghentikan spekulasi tentang masa depannya. Pangeran Abdulaziz mengakui kekagumannya pada Salah yang dianggap sebagai ikon Arab dan Muslim, serta pemain berbakat yang cocok untuk Liga Pro Saudi. Pelatih timnas Tiongkok, Branko Ivankovic, mengaku sedang menghadapi tantangan besar menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebab kekhawatiran Branko Ivankovic yaitu 4 pemain kunci timnas Tiongkok mengalami cedera, termasuk Gao Junibek dari klub Shandong Taishan. Cedera ini membuat pemain-pemain tersebut diragukan untuk tampil pertandingan mendatang, termasuk melawan Indonesia pada 5 Juni 2025 di Jakarta dan Bahrain pada 10 Juni 2025. Situasi cedera ini menjadi pukulan berat bagi persiapan tim Tiongkok yang tengah mencoba memperjuangkan posisi mereka di kualifikasi Piala Dunia. Mantan gelandang Tottenham Hotspur, Jamie O'Hara, menyebut bahwa Manchester United sedang menghadapi masalah besar setelah kekalahan 0-1 dari Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2024-2025. Kekalahan ini terjadi hanya beberapa hari setelah kemenangan epik mereka melawan Lyon di Liga Eropa. Sampai United telah mengalami kekalahan Liga ke-15 musim ini, yang merupakan jumlah kekalahan terbanyak mereka sejak musim 1989 sampai 1990. Tim asuhan Ruben Amorim dianggap tidak konsisten dengan performa yang menurun di Liga Inggris meskipun sempat meraih kemenangan penting di Liga Eropa. Selanjutnya, Manchester United sekarang sedang mempertimbangkan untuk memulangkan Anthony Elanga dari Nottingham Forest sebagai pengganti Marcus Rashford. Marcus Rashford saat ini dipinjamkan ke Aston Villa karena tidak masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim. Dan Manchester United berencana untuk menjualnya di musim panas. Anthony Elanga, yang dijual ke Nottingham Forest pada tahun 2023, telah menunjukkan performa yang semakin matang selama 2 tahun di sana. Mencetak gol dan memberikan assist secara konsisten. Nottingham Forest disebutkan hanya akan melepas Elanga dengan harga sekitar 50 juta euro. Angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat MU menjualnya 15 juta pounds. Elanga sendiri dikabarkan terbuka untuk kembali ke Manchester United karena masih mencintai klub tersebut. Selanjutnya, Tyler Dibling, winger muda Southampton, menjadi incaran Manchester United. Namun,
ia memberikan indikasi akan tetap bertahan di Southampton, meskipun klub tersebut terdegradasi ke Championship untuk musim depan. Dibling menegaskan fokusnya adalah latihan dan kerja keras. Tanpa memikirkan rumor transfer, ia mengungkapkan kesetiaannya kepada Southampton, klub yang sudah dibelanya sejak usia 8 tahun. Dibling menyatakan cinta pada klubnya dan keinginannya untuk meraih banyak hal hebat bersama Southampton. Southampton dikabarkan memasang klausul rilis yang tinggi untuk Dibling, sekitar 100 juta pound sterling, yang membuat upaya Manchester United untuk merekrutnya menjadi sulit. Selanjutnya, keputusan Jonathan Tah, bek Bayer Leverkusen, untuk meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Ia tidak memperpanjang kontraknya, dan kini sedang diincar oleh Barcelona dan Liverpool. Barcelona dianggap sebagai calon kuat untuk merekrutnya karena hubungan sebelumnya dengan Hansi Flick, mantan manajernya di timnas Jerman. Namun, Liverpool kemungkinan kecil akan merekrutnya karena Virgil van Dijk baru saja memperpanjang kontraknya. Saat ini, Tah masih fokus membantu Leverkusen dalam perburuan gelar Bundesliga. Mereka berada di posisi kedua, terpaut 8 poin dari Bayern Munchen. Selanjutnya, pelatih Manchester United Ruben Amorim melakukan rotasi beberapa pemain inti karena kelelahan usai menghadapi Lyon. Salah satunya yaitu Tyler Fredrickson, bek muda Manchester United. Diberi debut oleh Amorim, ia bermain sejak awal hingga akhir laga. Amorim memuji performa Fredrickson dalam sesi latihan, menyebutkan bahwa ia fokus dan berlatih dengan baik, sehingga layak untuk mendapatkan kesempatan. Dalam debutnya, Amorim puas dengan penampilan tenang dan rendah hati Fredrickson, menyebut laga ini sebagai pengalaman berharga bagi sang bek muda. Fredrickson berpeluang kembali dimainkan di laga berikutnya melawan Bournemouth. Selanjutnya, Manchester United dan Napoli telah mencapai kesepakatan untuk transfer Osimhen dengan biaya sekitar 60 juta euro, turun dari klausul awal sebesar 75 juta euro. Transfer ini harus diselesaikan di awal pembukaan bursa transfer musim panas. Osimhen dilaporkan akan mendapatkan kontrak 5 tahun di MU dengan gaji sekitar 250.000 sterlin per pekan. Jika tidak ada kendala, transfer ini akan diumumkan pada akhir Mei 2025.